Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah ini kita mulai, praktikum ini kita mulai ya. Kita lanjutkan apa yang tadi sudah kita bahas di kuliah. Jadi ada latihan dalam kuliah di mana kita membuat kelas student, kemudian kita membuat daftar mahasiswa yang menggunakan key atau kunci untuk setiap recordnya adalah NIM. Ya. Saya share screen saja. Ini adalah kelas student yang tadi sudah kita buat ya. Dan data kita itu adalah seperti ini. Jadi ada NIM, ada nama, ada IPK, dan itu akan kita baca. Maka kita buat sebuah kelas, kemudian kelas ini merupakan kelas student yang berisi data NIM, nama, dan IPK. Kan gitu ya. Sehingga kelasnya adalah bentuknya seperti ini. Jadi datanya adalah NIM, nama, dan IPK. Kemudian ada default konstruktornya yaitu student. Sehingga nanti saya bisa meng-create sebuah objek student dengan isi data nama, NIM, nama, dan IPK. Kemudian ada asesornya adalah get NIM, get nama, dan get IPK. Gitu. Ini adalah asesor semua tiga-tiganya. Dan kemudian baris 9 ini adalah mutator. Jadi mutator memberikan nilai NIM, nama, dan IPK. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana membaca ini, kemudian memasukkan ke dalam kelas student, sehingga nanti outputnya adalah seperti ini. Sudah bisa dibacakan ya? Terbaca, Pak. Nah, oleh karena itu kalau di sini kita lihat bahwa untuk NIM 64 G6425002 itu ada dua record sebenarnya dimasukkan. Jadi baris 3 dan baris 5. Tapi karena NIM itu sifatnya unik, nggak boleh NIM yang double begini, makanya disimpan adalah, jadi yang terakhir ini tidak masuk. Sehingga yang keluar adalah yang di kamu ini. Jadi ini salah satu contoh dari key itu. Jadi data ini key-nya adalah NIM, kemudian yang lain adalah value. Oleh karena itu, kira-kira sebelum nanti kita baca datanya, itu kira-kira nanti struktur data untuk menyimpan itu seperti apa? Coba. Kan pasti kita gunakan map kan? Yaitu map itu terdiri dari key-nya adalah NIM, value-nya adalah objek student. Coba, suka apa ini? Yang mananya dulu, Pak? Nah, dari deklarasinya, Pak. Sebentar. Ya, coba silakan. Berarti deklarasi map-nya, Pak? Ya. Kalau saya map, kemudian kurung, ya, terus string, koma, student. Kemudian Tutup ini. tutup kurung, ya. Terus spasi, kemudian saya kasih ST, Pak, kalau saya. Apa? ST, Pak. Kalau saya ST. ST, oke. Jadi ini adalah ST itu adalah sebuah objek atau instant yang menyimpan key-nya itu adalah string, kemudian value-nya adalah objek student. Ya enggak? Jadi di sini itu key-nya itu NIM, nantinya gitu ya, key-nya itu NIM. Kemudian value-nya adalah mahasiswa atau student. Jadi key-nya itu adalah nilai NIM, kemudian value-nya adalah objek student. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan?
nggak ada ya. Nah, sekarang tentunya kalau ini berarti include-nya saya kira standar saja ya. Jadi include IOStream, kemudian include map, kan gitu ya. Nanti namespace std seperti biasa. Oke? Nah, sekarang saya akan membaca data ini. Berarti angka 4 saya baca dulu toh. Ya. Angka 4 saya baca dulu, misalkan saya masukkan ke dalam N. Berarti C-in di sini N, kan gitu. Ya enggak? Kemudian kita baca per baris. Kita menggunakan apa? Daniel Ardi. Kita menggunakan apa? Perintah membaca satu baris itu. Untuk membaca satu baris menggunakan stay insert bisa nggak, Pak? Apa? Insert Sorry? atau pakai getline, Pak? Getline Itu saya masih coba-coba dari tadi, Pak. Belum dapat jawabannya. Oke. Kita gunakan getline saja. Baik, Pak. Kita gunakan getline. Getline itu perintahnya gimana sih? Getline, cheat. C-in, Iya, Pak. kemudian Terus variabel stringnya kan? Iya, Pak. Oke, berarti line. Misalkan gitu. Berarti di sini harus saya buat string line, kan gitu. Nah, tolong diperhatikan, kalian harus perhatikan bahwa kalau 4 itu dibaca oleh C-in ke dalam N, jadi ini kan dibaca oleh perintah C-in N, kan gitu ya. Kemudian getLine itu bukan membaca ini. Tapi getLine itu membaca apa? Membaca new line yang di sebelah kanannya angka 4. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi ini biarkan aja, berarti getLine untuk membaca new line, itu lewatkan saja, nggak usah diolah. Baru kemudian di sini kita lakukan proses looping kan. For int dari 0, i kurang dari n, i plus plus, baru di sini kita baca kan. GetLine, c-in, line. Nah, kalau ini berarti membaca yang baris nomor 2, yang siapa saja ini dibaca. Gitu. Ya, paham ya ini ya? Nah, sekarang karena yang terbaca itu adalah ini, yang terbaca itu ini. Jadi yang pertama itu membaca ini, yang ini. Maka saya harus apa? Saya harus parsing. Gitu ya. Harus pisah-pisah komanya itu. Pakai apa memisahkan koma itu? Kalau saya lebih suka memisahkannya itu pakai string. Saya lebih suka memisahkannya itu pakai string. Ya, jadi di sini saya harus include-kan string. Itu seperti yang kita bahas di kuliah sebelumnya di sini kalau nggak salah. Nah, jadi ini saya baca seperti ini. Jadi string ss line itu artinya apa sih? Artinya adalah memasukkan teks line ini, jadi G64 dan seterusnya sampai di sini, itu ke dalam stream namanya SS. Stream itu kayak pipa tuh.
kayak mengalirkan air ke dalam pipa, itu stream atau aliran. Ya. Kemudian, ini saya hapus dulu. Maka kemudian saya potong, saya baca satu persatu dengan dengan titik berhentinya itu kalau ketemu koma. Jadi line itu yang isinya G64 sampai 3.78 itu sekarang sudah menjadi air di dalam pipa, di mana air di dalam pipa itu kita simpen atau kita sebut sebagai SS gitu. Jadi air yang ngalir tadi atau G64 itu sekarang sudah menjadi SS, bukan menjadi line. Kalau line tetap seperti itu. Jadi sekarang kita ambil, kita alirkan ke dalam SS. Nah, kemudian SS itu kita potong-potong dengan berdasarkan koma. Maka koma yang pertama itu berhenti, maka yang terbaca adalah NIM. Jadi ini mungkin misalkan nanti saya simpan ke dalam namanya NM. Jadi ini string NM. Itu untuk NIM. Ya, atau N lah, atau apa ya, NIM untuk NM itu untuk NIM, kemudian nama itu misalkan NMA, kemudian IPK itu misalkan IP. Jadi kalau saya pakai getLine SS, NM, tanda kutip koma, maka ini akan menjadi, kalau yang dibaca itu G64 seterusnya, maka NM itu isinya nanti adalah ini, G6425006. Gitu. Ya. Kemudian kalau saya teruskan, berarti kalau dia stream itu kan namanya air kan ngalir, berhenti di koma, maka yang terbaca oleh NM itu sudah nggak usah pakai substring lagi karena otomatis nama itu sudah ngalir, sudah lewat. Sehingga langsung aja getLine SS, NMA, tanda kutip koma. Gitu. Maka ini nanti NMA itu isinya adalah siapa saja. Gitu. Kalau saya teruskan getLine SS, IP, titik koma seperti ini, maka ini membaca IPK. Jadi otomatis sudah terpotong jadi 3. Semuanya adalah merupakan string. Gitu. Tinggal nanti IP itu kalau mau Anda jadikan apa sebagai apa? Sebagai bilangan apa? Sebagai bilangan apa? Bilangan double ya? Ya kan? Nah, itu tinggal dikonversi aja. Mengkonversi IP itu saya juga lebih suka pakai stream. Saya nggak pakai convert yang atoy, detoy, dan segala macam itu. STOI, STOD, dan segala macam. Kenapa? Karena itu hanya berlaku untuk compiler yang terbaru. Kalau compiler yang lama itu nggak ada itu fungsi itu. Gitu. Jadi yang lebih umum itu saya pakai stream. Caranya gimana? Itu pernah saya tunjukkan di slide yang ini. Yang ini. Nah ini. Ya, jadi pakai string stream. String stream. Ya. String stream. Jadi ini string IP itu sama dengan line tadi. Kalau line tadi kan saya masukkan sebagai sebuah string stream. Nah, sekarang string stream yang berikutnya, yaitu IP, itu saya masukkan ke dalam stream juga. Misalkan namanya terserah, apa saja. Kalau tadi saya namakan SS, mungkin sekarang apa? Misalkan saya namakan DD, itu nggak apa-apa. Jadi IP itu sudah saya masukkan ke dalam stream DD. Gitu. Jadi kalau misalkan saya buat misalkan double apa ya nilai gitu, itu sama dengan 0.0. Kemudian saya gunakan perintah ini degree itu pakai tanda ke kanan. Jadi kalau sini DD itu, jadi DD itu kan adalah menyimpan stringnya IP kan, yang string tadi. Jadi kalau string IP itu saya alirkan ke kanan
dan saya simpan ke dalam nilai, maka otomatis nilai itu nanti IP itu sudah menjadi double. Kalau menjadi INT nanti double tinggal ada ganti INT saja, itu terserah menampungnya apa. Jadi sekarang kita sudah punya 3 nilai, NM string, NMA string, dan nilai itu IPK, double. Gitu. Ya enggak? Paham itu ya? Nah, bagaimana memasukkan sekarang 3 nilai? Jadi ini sekarang memasukkan 3 nilai NM, NMA, dan nilai memasukkan 3 variabel NM ini ke map. Itu gimana caranya? Gimana caranya sekarang? Anda ingat, Anda lihat bahwa map itu adalah string, student. String itu nanti diisi oleh NM kan? Yang value yang sebelah kanan itu akan diisi oleh objek student. Gimana sekarang caranya ini? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Kalau saya bikin objeknya dulu, Pak. Objek apa? Objek dari kelas student, Pak. Oke, gimana bikinnya? Berarti student spasi apa ya? Misalkan apa? T lah gitu ya. Ya, boleh T. pakai, Pak. Terus kita pakai mutator di T ini, Pak, gitu. Di T dot set. Ya, set. Menurut saya langsung aja suka pakai konstruktornya. Pakai konstruktor ini kan. Student T kurung Ya, pakai kurung. NM, NMA nilai gitu, Pak. Iya. Nah, gitu. Berarti Anda sudah punya objek student. Kan gitu. Nah, sekarang masukkan ke mapnya gimana? Mapnya tadi ST kan? Gimana coba? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa bantu? Siapa? Atau saya cari nih. Siapa aja nih? Akil Munawar? Ini Pak. Gimana coba? Memasukkannya ke map. Gimana? Akil Munawar? Yuk, Akil Munawar. Iya Pak. Menambah data ke map itu pakai fungsi apa? Akil Munawar. Oke, ini Pak, pakai pushback gitu Pak. Apa? Pakai pushback. Pushback. Pushback itu vektor. Pakai insert Pak. Insert. Jadi ST titik insert apa? Insert T. Insert T. Apa? Ingat, map itu kan terdiri dari 2 nilai, yaitu NIM dan objek student. Dan itu berupa apa? Pasangan kan? Gimana, Andri? Andri, ingat nggak, Andri? Masih belum paham-paham banget, Pak. Yang saya ingat dari baca slide itu cuma kan insert, habis itu ntar ada 2 data type kalau nggak salah. Iya, dua data itu pasangan kan? Pak. Pasangan tuh gimana memasangkan 2 nilai itu?
Masih ingat Memasangkan nggak? dua, kalau memasangkan dua nilainya saya nggak ingat kalau itu. Pakai apa? Kalau yang itunya saya kurang ingat, Pak. Siapa yang tahu? Pakai pair ya Pak. Pakai pair. Nah, pasangan. Jadi pakai Pair. pair. Pair string sama Pairnya itu adalah string dan T. Sama student. yang dimasukkan apa? Nim dan T kan? Ya nggak? Iya Pak. Iya. Nah, karena Anda memanggil, ini kan pair itu utility kan? Karena dia utility, maka di atas ini Anda harus include utility. Gitu. Karena pair itu utility, maka harus include utility. Demikian. Dan itu looping sebanyak N kali kan? Dan kita nggak perlu sorting lagi, nggak perlu ngecek NIM-nya sudah ada atau belum, nggak usah, langsung bablas aja itu dia udah kerja sendiri. Itu efisiensi dalam program pakai STL ini. Oke. Coba ini dipahami lagi ya. Nanti kan selalu saya rekaman ini saya simpan di YouTube, Anda pelajari lagi, Anda baca lagi. Gitu ya. Cuman memang kemarin agak terlambat saya memasukkan ke YouTube karena saya edit dulu supaya ukurannya jadi lebih kecil dan lebih rapi sedikit lah gitu ya, nggak berantakan gitu. Saya simpan di YouTube sekali lagi supaya ukurannya jadi lebih kecil. Karena kalau enggak itu 1,2 giga tuh rekaman kuliah itu. Tapi kalau di YouTube kan tinggal berapa, 200 sekian mega ya. Sangat efisien ya karena YouTube sudah mengkompres. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kenapa kita menggunakan pair ya Pak? Saya bingung di situ. Oke. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mungkin karena key value, Pak. Iya, key value kan pasangan ya, dan yang itu nggak boleh ditukar-tukar gitu. Jadi itu untuk memastikan aja bahwa ini adalah pasangan, gitu ya. Kalau nggak pakai itu boleh nggak ya? Boleh aja sebenarnya sih. Cuman kan kita untuk memastikan bahwa itu merupakan sebuah pasangan. Gitu. Makanya map itu menerima pair. Ada beberapa compiler yang menerima tanpa pair itu nggak apa-apa. Cuma yang umum dalam map itu adalah pakai pasangan. Itu suka ya. Jadi kita ingin membuat program itu supaya dia bisa kompatibel dengan berbagai compiler yang ada. Karena compiler itu walaupun sama-sama C++ kan macam-macam kan. Ya kan? Anda lihat itu kalau pakai Visual Studio kan banyak pilihannya tuh mau pakai yang mana gitu. Saya pengen yang berlaku umum aja dan ini pasti bisa. Oke. Pertanyaan lain? Kalau ada? Ini Izin Dian bertanya, sudah Pak. ada. Ya, siapa nih? Faiz, Pak. Ya, gimana Faiz? Jadi kalau untuk parsing token ini saya masih sedikit kurang paham, Pak. Untuk yang string-string DDIP ini apakah berarti dia memasukkan variabel IP ke dalam DD atau bagaimana, Pak? Nah, ini. Stream itu beda dengan variabel. Paham ya? Stream itu beda dengan variabel. Stream itu yang saya contohkan seperti aliran tadi itu. Jadi kalau misalkan misalkan ini ya, DD itu kan merupakan stream untuk menyimpan string IP gitu. Jadi kalau saya berikan perintah pakai tanda panah ke kanan itu berarti DD itu dialirkan ke nilai. Dialirkan gitu. Tapi kalau ini variabel kemudian tanda lebih besar 2 kali, itu kan berarti apa? Geser ke kanan kan bitnya kan. Tapi kalau ini enggak, dialirkan aja gitu. Itu stream. Jadi DD string DD dalam kurung IP itu bukan DD sama dengan IP itu bukan. Bukan. Ini seperti seolah-olah
Anda itu punya IP, kemudian semuanya itu dimasukkan ke pipa gitu, dan itu dinamai DD gitu loh. Nah sekarang tinggal itu mau dialirkan kemana gitu loh. Itu stream, ya. Ini emang agak abstrak sih memang, agak abstrak. Dan kalau sudah begini, misalkan IP itu mau Anda simpan ke dalam apa? Ke dalam integer misalkan. Jadi ini misalkan Anda mau simpan ke integer gitu. Anda tinggal mengalirkan saja. Jadi misalkan nanti int misalkan t gitu ya sama dengan 0, maka Anda alirkan aja dd sama dengan t. Itu otomatis jadi int dia. Jadi kalau sudah menggunakan stream, itu bebas Anda mau alirkan kemana, mau jadi int, mau jadi double, mau jadi float, nggak ada masalah. Gitu loh, ya. Itu guys. Nanti tolong dibuka-buka lagi lah di internet, dicari gitu ya. String ini. Baik, terima kasih Pak. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan nanti Anda buka Google, terus Anda cari convert string to double misalkan. Itu kalau Anda cermati, itu ada dua alternatif cara mengkonvertnya. Ada yang menggunakan fungsi std, string to double, tapi ada juga yang menggunakan stream. Gitu loh. Kalau saya lebih percaya menggunakan stream karena itu nggak akan ada pembulatan aneh-aneh, pokoknya dialirkan seadanya. Ya. Oke, baik. Itu adalah kira-kira setelah ini. Nah, kemudian kalau di print, nah printnya kan seperti ini nih. Bagaimana ngeprintnya? Ngeprint daftar mahasiswa ini. Pakai apa? Pakai fungsi aksesor yang udah ada di kelas itu ya, bukan? Pakai fungsi apa? Fungsi aksesor yang get name, Aksesor? get name. Lupa. Ya caranya gimana? Loopingnya gimana? Mapnya dijadiin iterator gitu ya Pak? Bisa. Iya, jadi kita menggunakan pointers. Pointers di dalam STL itu kita sebut sebagai iterator. Jadi pointer itu masuk ke dalam komponen iterator. Kan Anda ingat STL itu kan ada 4 komponen kalau nggak salah ya. Ada algorithm, ada containers, ada iterator, ada function. Ya kan? Itu. Jadi Anda buat iteratornya dulu. String, student, iterator, misalkan apa? P gitu boleh aja, PTR gitu boleh, nggak apa-apa. Nggak harus IT ya. Ini kan nama variabel. Variabel pointers kan. Nah karena ini menggunakan OOP maka PTR itu sebenarnya object pointer. Anda ingat di iterator itu kan ada berapa? Ada namanya begin, ya. Ada namanya apa lagi? Begin, terus end, ya, terus next dan segala macam. Begin itu adalah elemen pertama. Paham ya? Begin itu adalah elemen pertama. Jadi mungkin untuk kelas lain mungkin saya jelaskan yang contoh tadi ya. Contoh tadi itu yang mana ya? Sebentar. Bisa terbaca ini? Ya. Jadi kalau misalkan saya punya katakanlah array aja ya. Saya punya array misalkan berapa? Misalkan sorry nih. Oke, misalkan 5 3 2 4 gitu. Begin, pointers begin itu menunjuk kemana? Kemana? Faiz kemana nih Faiz? Begin ini, nunjuk kemana? 5 Pak, 5. Ke 5.
N, Faiz menuju kemana? N keempat, Pak. Nah, itu salah. N itu bukan menunjuk ke 4. N itu menunjuk ke setelah 4. Paham ya, Faiz ya? Oh iya, paham, Pak. Karena Jadi ada nol ya, N Pak. itu menunjuknya ke sini, bukan ke 4-nya. Jadi kalau bikin itu menunjuk ke 5, N itu menunjuk ke setelah 4. Oleh karena itu kalau Anda melakukan looping, misalkan pointernya adalah PTR, maka yang Anda lakukan itu adalah maka yang Anda lakukan itu adalah for pertama itu PTR sama dengan misalkan objeknya tadi adalah apa? ST, itu bikin. Itu pertama, inisial pertama. For PTR sama dengan ST dot bikin. Kemudian kondisinya itu PTR tidak sama dengan STN. Gitu. Artinya selama ST itu menunjuk ke angka-angka ini, lakukan. Tapi kalau, dan ini akan berhenti kalau ST itu sudah menunjuk ke ekornya. Bukan elemen terakhir ya, bukan. Tapi pointernya itu menunjuk ke titik setelah elemen terakhir. Itu N. Paham ya? Itu N. Oke? Nah, sehingga di dalam program ini, maka kalau pointersnya itu berarti dari mana? Dari elemen pertama sampai elemen terakhir, maka ini adalah for PTR sama dengan apa? Tadi objek student apa tadi? Objek mapnya tadi ST ya? ST titik bikin. Ini berarti inisialisasinya itu pada elemen pertama. Kemudian PTR tidak sama dengan ST titik N. Selama PTR-nya itu belum menunjuk ke yang empty itu, yang nol tadi yang sebelah kanan. Jadi sekali lagi N itu bukan elemen terakhir. Kalau N itu elemen terakhir, maka elemen terakhir tidak akan ikut kecetak kan. Jadi N itu bukan elemen terakhir. Kemudian ini adalah plus-plus PTR seperti biasa. Ya sudah, kita see out kan. Apa yang pertama? Yang pertama key-nya kan boleh Anda gunakan aja PTR first kan, first. Terus koma kan? Berikutnya apa? Nama. Ngambil nama gimana tadi? Yang kuliah tadi pagi pasti ingat? Get nama ya. PTR second dot get nama. Oke, PTR second. Berarti yang kedua itu kan objek student kan? Titik get nama. Gitu, ya. Terus yang berikutnya NIM IPK kan? Ya langsung aja sama PTR second get IPK. Itu. Ya. Kan yang first itu yang pertama yang string ini kan. Yang second kan yang student. Kan biasanya kita nuliskan ST titik get nama, ST titik get IPK gitu kan. Tapi karena ST itu sekarang student itu menjadi elemen kedua dari pasangan NIM dan objek student, maka ini tinggal ganti PTR second titik apa kan gitu. Ya. Ini ada cat apa ini? Apakah objek student tidak perlu memakai array seperti TI? Nah ini.
Kalau Anda gunakan TI, seperti T, kalau TI itu kan berarti I-nya kan harus bilangan ya, karena itu indeks array biasa toh. Ya enggak? Jadi kalau TI kan menggunakan array biasa, tapi kalau map itu adalah, sebenarnya kalau map itu adalah sama seperti array, cuman indeksnya itu adalah nim gitu. Ya enggak? Kalau array kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau map itu array, tapi indeksnya itu nim. Indeks itu nim. Maka dari itu, apa keuntungan pakai map? Itu paling gampang kalau kita mencari nim. Jadi kalau Anda ditanya, siapa nim sekian? Itu kalau pakai array susah itu, karena Anda harus cari kan nimnya yang mana. Tapi kalau pakai map, karena indeksnya adalah nim, ya sudah. Kalau mau cari nim sekian, tinggal Anda gunakan seperti array gitu, tapi indeksnya adalah nim. Paham ya? Oke. Saya kira itu. Jadi nanti misalkan kalau misalkan Anda ingin cari siapa sih nama dari nim tertentu, misalkan nim ini namanya siapa sih gitu. Namanya siapa sih ini? Anda boleh menuliskan begini. Anda boleh menuliskan begini. Jadi ST itu Anda boleh menuliskan begini. Ini boleh. Jadi Anda itu akan menuliskan nama dari orang yang NIM-nya G6425006. Itu boleh. Karena NIM-nya itu sebagai indeks dari array, itu nggak apa-apa. Ini keistimewaan map itu ini. Jadi kalau Anda cari, buat program untuk mencari NIM tertentu, ya paling enak ini kan, nggak usah looping mencari kan. Ya toh? Nggak usah looping mencari. Itu kira-kira menjawaban dari pertanyaan tadi itu, siapa ini? Hasrul Malik Putra ini, ya. Oke, baik. Itu kira-kira penjelasan dari latihan kuliah. Kemudian di dalam praktikum itu saya sudah memasukkan soal-soal tentang STL, ada map, ada list, ada macam-macam. Itu silakan dikerjakan. Dan Anda setelah ini jangan kemana-mana. Mungkin kalau bagi yang belum sholat asar, silakan sholat dulu sebentar. Setelah sholat, Anda coba buka LX dan Anda kerjakan. Anda kerjakan mandiri. Jadi tidak usah lagi saya pandu. Jadi tidak usah saya pandu praktikum ini. Silakan Anda praktikum mandiri sampai waktunya pukul ya paling 5:30 lah gitu ya. Anda praktikum itu. Jadi Anda jangan kabur. Tapi offline saja, Anda tutup Zoom ini. Kemudian Anda kerjakan praktikum. Dan itu tentang STL, semampunya. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda tanyakan di chat boleh, atau di email boleh. Gitu ya. Saya kira demikian. Kita akhiri ya praktikum hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat bekerja praktikum mandiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.